Ini perkara khilaf. Musik itu khilaf para ulama. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan hadis, la yakunanna min ummati yastahiluna hirra wal harir wal ma'azif, bahwasanya akan ada nanti dari umatku yang mereka nanti akan menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat musik. Ini hadis didoifkan oleh Ibnu Hazm. Masya Allah, ini kelihatan bijak, kelihatan ilmiah. Dinukilkan pendapat para ulama Ibnu Hazm. Dan ternyata semuanya adalah hawa, ayyuhal ikhwah. Semua adalah hawa. Semuanya adalah mengikuti dari keinginan hatinya. Coba kalau dia ingin benar-benar ingin memahami, mempelajari, kenapa Ibnu Hazm mendoifkan hadis ini? Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Di antara sebab yang didoifkan oleh Ibnu Hazm, Imam Bukhari menyebutkan qala Ammar dengan sighah at-ta'liq. Jadi sighah ta'liq itu misalnya Bukhari berkata qala ya Malik rahimahullah kada wa kada. Kemudian dibawa hadis Rasulullah. Imam Bukhari kan tidak bertemu dengan Imam Malik kan. Ada syekh dan syekhnya baru sampai kepada Imam Malik. Berarti hadis ini terputus, munqati namanya, terputus. Nah begitu juga tentang hadis musik. Di situ Imam Bukhari menyebutkan qala. Kata Ibnu Hazm, ini menjadi sebab dhaif. Tunggu dulu Mas. Kalau seandainya Ibnu Hazm tahu kalau Ammar ini adalah gurunya Bukhari, kalau kita membaca terjemah dari guru-guru Bukhari, inilah termasuk dari guru Bukhari. Dan ketika Bukhari mengatakan dengan qala, tidak menyebutkan telah mengkhabarkan kepada saya telah mendengar dari guru saya, ya, ini tidak memudaratkan hadis, karena itulah gurunya sendiri. Telah berkata guru saya, dia mengatakan qala Ammar, Ammar itu gurunya. Kan berarti yuhmalila ilas sima, itu dibawa kepada Bukhari memang langsung mendengar, tapi boleh menggunakan kalimat qala. Ini satu hal. Hal yang kedua, Ibnu Hazm mendoifkan hadis tersebut karena di situ rawi ragu pendapat yang sahabat Rasulullah yang meriwayatkan dari Rasulullah itu terjadi keraguan. Ya, A atau si B. Jadi ragu sahabatnya siapa? A atau si B. Dan menurut kaidah ilmu hadis, tidak diketahui sahabat itu tidak memudaratkan hadis. Apakah hadis ini dari Abu Hurairah, apakah dari Bilal bin Abi Rabah, apakah dari Amr bin Yasir, apakah dari Abdullah bin Mas'ud, apakah dari Abdullah bin Abbas? Enggak dipermasalahkan karena semua para sahabat itu apa? Udul. Bisa difahami? Bisa difahami? Jadi secara kaidah ilmu hadis tidak ada hujah sedikit pun Ibnu Hazm mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari. Lah apa anda hujah anda? Ketika anda ditanya oleh Allah, kenapa kamu mendhaifkan hadis? Ibnu Hazm mendhaifkan. Sementara secara kaidah ilmu hadis, Ibnu Hazm tidak punya hak mendhaifkan hadis ini. Bisa difahami? Dan kalau seandainya hadis ini dhaif, bagaimana dengan ayat tadi? Wa minan nasi may yashtara lahu wal hadis. Ada di antara manusia menggunakan alat-alat musik menghalangi manusia dari jalan Allah. Bagaimana dengan hadis Rasulullah? Sayati fi akhir zaman qasafun wa qadhfun wa maskhun. Akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, ada orang-orang yang mereka ditenggelamkan ke dalam tanah. Terjadi enggak? Ada di akhir zaman, kata Rasul, orang-orang kan ditenggelamkan ke dalam tanah. Dulu kami di Aceh, sebelum terjadi tsunami, nggak ada pikiran datang ombak laut ke daratan. Nggak ada pikiran. Setelah terjadi tsunami, akhirnya banyak masyarakat Aceh cari rumah yang jauh dari laut. Arah yang lebih tinggi. Supaya kalau datang tsunami aman. Hari ini Allah nampakkan datang tsunami tanah. Ketika Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa.
Dan tidaklah kami mengutus kepada mereka ayat, kata Allah. Ayat, tanda-tanda banyak. Jadi bukan tsunami saja yang bisa menghancurkan kita. Tanah ya menenggelamkan manusia puluhan ribu. Di Palu itu puluhan ribu yang tenggelam. Satu kampung saja 7.000 orang. Yang tidak melapor dianggap hilang, tenggelam. Itu satu kampung. Dan terjadi tanah manusia masuk dalam tanah 3 kampung. Puluhan ribu manusia hanyut dalam tanah. Berapa waktunya? Tidak sampai 1 menit, 38 detik. Tidak sampai 1 menit, 38 detik. Telah dikhobar kalau Rasulullah kejadian hari ini ribuan tahun yang lalu. Iya, khosofun wa kathfun. Orang akan diazab dengan dilempari batu. Wa maskhun, dan wajah mereka akan diubah-ubah dengan rupa-rupa yang jelek, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata dzalik? Kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, idza dhaharal ma'azif wal qainayat, ketika sudah tersebar alat-alat musik dan tersebarnya biduan-biduan wanita yang bernyanyi, di situ akan datang bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala.